Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran prakarya untuk kelas 9. Kali ini kita masih membahas tentang budidaya ternak hias untuk bagian kedua. Kemarin di video pembelajaran bagian pertama untuk budidaya ternak hias telah kita bahas tentang pengertian dari ternak hias dan contoh-contoh hewan yang biasa bisa dibuat menjadi hewan ternak hias. Untuk saat ini kita akan membahas tentang bahan produksi budidaya. Sarana dan teknik budidaya yang memadai perlu diperhatikan sebelum melaksanakan usaha budidaya. Dalam melakukan usaha budidaya ternak hias, dibutuhkan sarana yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil optimal. Setiap jenis ternak hias membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda-beda. Bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah bibit. Bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Bibit untuk ternak hias bergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan. Secara umum, bibit yang baik tampak tegap, gerakannya gesit dan lincah. Bulu halus mengkilap dan tidak rontok. Pandangan mata tampak tajam. Nafsu makan baik. Bagian kaki tidak bengkok. Tampil lurus tegap dan kokoh menyangga badan. Bibit kelinci yang baik dipelihara hendaknya berumur 35 hari atau sudah berumur 60 hari. Di bawah umur 35 hari, bibit tersebut masih membutuhkan susu dari induk dan juga untuk menghindari kematian bibit. Yang kedua adalah pakan. Pakan adalah sebuah bahan yang diberikan kepada ternak, berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya ternak hias. Dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ternak dapat mencapai hasil sesuai target yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah obat-obatan. Kegiatan budidaya kadang mengalami kendala. Salah satu kendala penting adalah serangan hama dan penyakit yang bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan budidaya. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. Obat yang diberikan jenis-jenis alami dan buatan. Obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, contohnya adalah lidah buaya, daun pisang, dan daun pepaya. Obat buatan berasal dari zat kimia yang dapat mematikan sumber penyakit. Yang ketiga adalah air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan, terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Air harus mempunyai persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan ad libitum atau tidak terbatas. Yang berikutnya adalah kandang. Kandang ternak adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan lainnya. Syarat minimal kandang ternak yang baik yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. 2. Kandang dapat menunjang produktivitas. 3. Kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. 4. Kandang mudah dibersihkan. 5. Kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungannya yang dapat mengganggu kesehatan ternak. 6. Kandang dapat mempermudah pekerja dalam mengolah ternak. 7. Kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. 8. Kandang harus dilengkapi dengan tempat minum dan pakan. Itulah tadi 5 bahan yang harus kita siapkan kalau kita ingin melakukan produksi budidaya ternak hias. Berikutnya kita akan bahas alat produksi budidaya ternak hias. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah tempat minum.
Yang kedua, tempat pakan. Yang ketiga, timbangan. Yang keempat, sprayer. Dan yang lima adalah pembersih kotoran. Sekarang kita bahas adalah teknik budidaya ternak hias. Pemeliharaan ternak hias mempunyai tujuan yang berbeda-beda, bergantung pada jenis ternaknya. Teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak hias adalah pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pola pemberian pakan, serta pencegahan hama penyakit. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemeliharaan kandang. Tujuannya adalah kandang yang bersih dan nyaman sangat penting dalam budaya ternak hias. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapannya minimal seminggu sekali. Yang kedua adalah pemilihan bibit. Maksudnya adalah bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Pemilihan bibit yang baik merupakan kunci utama dalam budaya ternak hias. Yang ketiga adalah pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama penentu produktivitas ternak. Biaya pakan menempati 60-80% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Pakan yang diberikan kepada ternak berbeda-beda, sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak. Pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Yang terakhir adalah pencegahan hama dan penyakit. Kesehatan ternak merupakan satu hal penting dan mutlak harus diperhatikan. Kesehatan sangat erat hubungannya dengan masalah produksi yang berpengaruh pada masalah penghasilan usaha ternak tersebut. Pada umumnya, pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan, kandang, pemberian pakan yang sesuai dan memenuhi gizi, dan penyingkiran segera mungkin ternak yang sakit. Itulah tadi pembahasan lanjutan tentang budaya ternak hias. Berikutnya, Bapak akan memberikan soal post-test, di mana soal ini sebagai untuk penguji apakah kalian sudah memahami atau belum tentang materi yang diberikan pada video kali ini. Oke, persiapkan alat tulis. Jumlah soal nanti ada 8 soal yang harus kamu jawab. Jika kamu tadi memperhatikan penjelasan dalam video ini, insya Allah semua jawaban 8 soal itu sudah ada. Atau bisa juga kamu bisa lihat di modul prakarya. Kita masuk ke soal post-test. Tiap soal itu memiliki waktu 30 detik. Setelah 30 detik, dia akan pindah ke soal berikutnya. Kita mulai soal yang pertama. Sebutkan ciri-ciri Soal kedua, apakah fungsi dari obat-obatan? Ketiga, sebutkan contoh tumbuhan yang dapat dibuat obat-obatan alami. Soal 4, apakah fungsi air bagi ternak?
5. Apakah fungsi dari kandang? 6. Sebutkan syarat-syarat kandang yang baik. 7. Sebutkan alat-alat budidaya ternak hias. 8. Sebutkan teknik budidaya ternak hias. Oke, itulah tadi 8 soal telah Bapak sampaikan. Silakan kamu kerjakan. Sekian dulu video pembelajaran untuk kali ini. Kalau ada salah kata buat Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.